dan kita ingin membangun ekosistem perfilman yang sehat, ekosistem perfilman yang memungkinkan pelaku-pelaku di dalam dunia perfilman ini untuk bisa memainkan perannya dengan optimal. Ini juga sekalian yang kami sampaikan bukan saja di perfilman, tapi pendidikan. Eksplisit bahwa tujuan kementerian bukan saja manusianya, tapi ekosistemnya. Karena tidak mungkin bisa membangun, membentuk atau menumbuhkan individu-individu berkarya jika ekosistemnya itu tidak sehat. Dan ekosistem ini ya pendidikan, ya perfilman, ya kebudayaan, termasuk ekosistem perbukuan kita. Jadi topik ini menjadi topik yang memang saya rasa Bapak Ibu semua di sini juga merasakan sesuatu yang mungkin bukan timely, tapi overdue. Timely itu pas, kalau overdue itu kita terlambat sebenarnya, tapi better late than never. Lebih baik kita sekarang memulai, dan insya Allah dari sini kita akan bisa melihat perubahan. Sebelum saya menggarisbawahi tentang itu, tentang pentingnya film tidak perlu menjadi diskusi kita semua menyadari. Tapi saya ingin berikan ilustrasi pengalaman yang didapat oleh India dan mengapa penting bagi kita untuk memikirkan konteks ini. Pemerintah beberapa waktu yang lalu sudah mengambil keputusan mengenai DNI dan salah satunya adalah perfilman. Diskusi kita kali ini tidak mendiskusikan soal DNI-nya, ini sudah selesai. Sekarang kita mendiskusikan ke depannya bagaimana. Jadi begitu kita berbicara tentang investasi perfilman, maka kita harus bicara ke depan. Bukan saja pelaku domestik, pelaku internasional, tapi juga yang tidak kalah penting adalah soal bagaimana mengelolanya. Pengalaman Vietnam 5 tahun sesudah mereka membuka terjadi pertumbuhan sampai 200%. Cina tumbuh. Pertanyaannya, apa yang kita bisa pelajari dari fenomena itu dan apa kekeliruan yang tidak boleh kita ulangi dari mereka. Jadi kita bisa terhindar dari masalah, belajar dari mereka yang sudah mereka lakukan dengan baik, tapi kekeliruannya jangan kita ulangi. Dan dalam konteks ini memang diskusi ini cukup menarik kalau tidak dikatakan dinamis. Menyangkut investasi ini saya sering sampaikan, kita harus bedakan antara pelaku asing dengan modal asing. Karena dua-duanya pakai kata asing. Yang satu modal asing, satu pelaku asing. Di Jalan Sudirman ini ada bank besar sekali namanya Citibank di sebelah sana. Lalu seberangnya juga ada bank namanya ANZ. Dua-duanya namanya asing. Yang satu PT ANZ Indonesia. Dia legal entitasnya adalah legal entitas Indonesia. Apa yang menarik di sini? Seringkali kita menyamakan antara pelaku dengan modal. Selama semua bergerak dengan badan hukum Indonesia, maka dia adalah entitas yang harus taat pada semua peraturan di Indonesia. Tapi yang sering menjadi pertanyaan kemudian adalah, kita ini di Indonesia aturannya banyak dilanggar. Iya, aturan banyak dilanggar. Siapapun pelakunya banyak pelanggarannya. Nah, itu adalah soal penegakan aturan, bukan soal siapanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang menurut saya perlu kita dudukkan dengan tepat dalam diskusi yang selama ini mungkin mewarnai perdebatan. Dan kalau kita bisa memisahkan dengan jelas mana legal entitas, mana capital, maka kita dengan mudah nanti mendiskusikan konsekuensi-konsekuensinya dengan baik. Nah, saya melihat Bapak sekalian, tema diskusi hari ini temanya dituliskan oleh Pak Maman dengan sangat terus terang. Bapak Ibu kalau boleh lihat di sini daftarnya, Pak Ketua ini tuliskan terus terang. Tapi memang sudah saatnya kita bicarakan persoalan ini dengan sangat terus terang pula. Misalnya, mungkin terdengar provokatif, tapi ya inilah yang harus kita jawab sama-sama.
bagaimana atau apa aspek apa saja yang perlu diatur, bagaimana perlindungan, bagaimana strategi mempertahankan identitas budaya, bagaimana meningkatkan daya saing, bagaimana membangun iklim yang sehat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak basa-basi. Kita ingin agar dari diskusi nanti dan Kang Ade yang memandu nanti itu kita bisa melihat dan mencerahkan untuk semua. Mungkin muncul perdebatan, tapi negeri ini sudah terlalu lama sepi dari perdebatan yang sehat. Karena itu izinkan tempat ini menjadi tempat untuk berdiskusi. Silahkan berdebat, karena sebenarnya lawan debat adalah teman berpikir, dan itu yang kita bangun sama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pasti akan ada konsekuensi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Dan dalam konteks ini saya berharap bahwa diskusi mengenai investasi ini juga memberikan ruang untuk apa saja yang harus dilakukan, bukan saja di aspek kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga di pelaku-pelaku dunia usaha secara umum. Sebagai contoh, kalau kita mendirikan manufaktur, dapat loan dari bank, kita bisa dapat grace period. Sementara kalau untuk perfilman tidak ada grace period itu. Ini contoh saja yang rasanya kita sudah harus mulai mendiskusikan aspek-aspek dari konsekuensi tentang investasi di perfilman. Ujungnya, Bapak Ibu sekalian, kita berharap dunia perfilman kita tumbuh, dunia perfilman kita hadir, menghibur, tapi juga mencerahkan, mencerdaskan, dan mengembangkan kebudayaan kita. Di sini pengalaman India ingin saya kutip sedikit. Ketika di India 2001 sampai 2006 itu dibuka akses TV kabel, lebih dari 150 juta warga di desa-desa mendapatkan akses. Dan apa yang menarik, ini kemudian menjadi studi seorang ekonom, Emily Oster dan Robert Jensen, berkaitan dengan persepsi perempuan India tentang hak-haknya, tentang hubungan sosialnya, tentang posisinya vis-a-vis kaum laki-laki atau suami. Yang menarik, setelah mereka terekspos lewat film yang ditayangkan secara masif di India itu, terjadi pergeseran yang serius tentang hak-hak dan terjadi pergeseran yang mendasar tentang budaya yang ada di rumah-rumah, di keluarga-keluarga di India. Film-film itu banyak mencontohkan tentang perempuan yang sejajar, perempuan yang punya hak untuk bicara, perempuan yang memiliki posisi yang tidak kalah dari laki-laki. Dan sesudah itu terjadi perubahan yang sangat masif. Saya membayangkan dan saya bayangkan kita semua juga memiliki pandangan yang sama. Kita punya keinginan agar dunia perfilman kita bisa mengembangkan kebudayaan kita. Dan mengembangkan itu artinya lestari plus. Karena kalau kita hanya melestarikan kebudayaan kita, tidak ada kemajuan nanti. Karena kita hanya melestarikannya. Tapi saya membayangkan justru perfilman bisa mengembangkan. Artinya yang bermasalah dilewatkan, yang punya potensi untuk menjadi penguat kita di dalam dunia global ini, justru itu yang diperkuat. Jadi saya berharap diskusi pada siang hari ini menjadi diskusi pembuka, kick off untuk seri diskusi yang panjang di waktu-waktu yang akan datang, dan harapannya di tiap akhir diskusi punya kesimpulan yang memang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Pusat Perfilman sendiri sedang menyiapkan 7 Permendikbud menyangkut tentang dunia perfilman, dan 7 ini akan menjadi subjek diskusi perdebatan. Saya ingin garis bawahi, agak berbeda dengan aktivitas pendidikan. Kalau aktivitas pendidikan, kita menyiapkan policy, lalu kita pula yang mengimplementasikan. Kalau di dunia perfilman,
posisinya justru kita lebih banyak menjadi regulator, memastikan bahwa regulasi yang dibangun adalah regulasi yang memunculkan ekosistem yang sehat. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin sampaikan sesuatu yang sering dikutip oleh orang-orang yang menyusun aturan yang adil. Ini teori of justice, teori keadilan. Dan teori keadilan itu mengatakan bahwa aturan yang fair, aturan yang baik adalah aturan yang dibuat dalam istilahnya tabir ketidaktahuan, veil of ignorance. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau kita ingin membuat peraturan main sepak bola dan kita jumlahnya ber-11, lalu kita sama-sama belum tahu akan ditugaskan menjadi kiper atau striker atau back dan lain-lain, maka peran masing-masing kita akan dibuat seadil-adilnya. Karena kita belum tahu nanti ditugaskannya sebagai apa. Tapi kalau kita tahu, saya sebagai striker, saya sebagai kiper, kita punya kecenderungan memberikan peran yang lebih pada posisi-posisi kita masing-masing. Kita semua yang berada di sini masing-masing sudah punya perannya, masing-masing sudah tahu perannya. Karena itu mengatur ini memerlukan kedewasaan, memerlukan kemampuan melihat di atas kepentingan sendiri-sendiri, di atas kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, tapi pada kepentingan nasional. Dan saya berharap ini menjadi bingkai bersama di dalam kita berdiskusi bahwa meskipun masing-masing punya peran, tetapi veil of ignorance itu kita bangun sendiri, kita buat sendiri, sehingga nanti policy yang dimunculkan adalah policy yang bisa membuat ekosistem perfilman kita lebih sehat dan dunia perfilman kita menjadi berkembang seperti yang dikatakan tadi. Bukan saja tuan rumah di negeri sendiri, tapi harapannya menjadi tamu mempesona di negeri asing. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan itu secara resmi saya ingin menyampaikan pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka diskusi ini secara resmi dinyatakan dibuka, dan bukan sebagai diskusi satu, tapi seri diskusi yang insya Allah akan